Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas suatu kasus hukum ya, atau suatu pandangan hukum bahwa sengketa kredit rumah atau kredit kendaraan bermotor itu sebenarnya adalah bukan kewenangan dari BPSK. Nah, seperti apa sengketa kredit rumah atau motor yang sebenarnya bukan kewenangan BPSK? Apakah semua terkait dengan sengketa yang berkaitan hal tersebut, atau ada sengketa tertentu saja yang memang itu ranahnya di luar BPSK? Nah, kita akan coba bahas di penjelasan atau di video kali ini ya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ada teman-teman advokat atau mungkin dari persepsi masyarakat lah ya, yang masih banyak menganggap sengketa terkait KPR atau mungkin kredit motor yang ada hubungannya dengan hak tanggungan dan fidusia itu masih merupakan kewenangan BPSK. Nah, padahal sudah tidak lagi. Nah, seperti apa penjelasannya kita saksikan di video ini. Nah, disclaimer dulu, mungkin yang pertama saya sampaikan bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja dan berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukanlah nasihat hukum. Dan yang ketiga, bisa jadi video ini telah out of date karena mungkin adanya perubahan-perubahan aturan di masa mendatang, sehingga konten atau isi dari video ini sudah menjadi tidak relevan lagi ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, jadi dalam praktek itu kita sering menemukan ya, terjadi perkara di mana sengketa perjanjian pembiayaan ya, atau perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan konsumen, baik yang menggunakan hak tanggungan atau fidusia. Jadi kalau hak tanggungan itu biasanya agunannya adalah tanah dan bangunan. Kalau fidusia itu adalah benda bergerak seperti sepeda motor, mobil, seperti itu. Nah, yang diajukan ke BPSK. Artinya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kredit KPR atau mungkin kredit leasing, kredit kendaraan bermotor itu diajukan ke BPSK. Nah, yang diajukan itu biasanya terkait dengan kreditur akan melakukan eksekusi dari jaminan itu ya. Jadi apakah mau rumahnya mau dijual atau mungkin kendaraannya mau disita dan mau dijual ya, dengan alasan bahwa debitur lalai melunasi kewajibannya atau dewan prestasi. Nah, ini masih sering ditemukan seperti ini. Nah, biasanya atas pengaduan tersebut tidak jarang juga BPSK melalui pengadilan atau penyelesaian arbitrase memutus perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut batal demi hukum dengan alasan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan itu mengandung klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, artinya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sehingga tidak jarang pula ditemukan bahwa BPSK menyatakan pelaksanaan eksekusi objek yang dijaminkan itu tidak sah dan memerintahkan kreditur menghentikan eksekusi atau mengembalikan barang yang dijaminkan tersebut. Nah, jadi ini lebih spesifik kita akan bahas pada sengketa terkait dengan eksekusinya ya. Jadi sengketa, katakanlah Anda punya mobil masih kredit mau dieksekusi, Anda ngadu ke BPSK, terus kemudian biasanya BPSK mengeluarkan putusan seperti itu ya. Nah, atas putusan tadi ya, putusan BPSK yang sering keluar tadi, pihak kreditur biasanya juga mengajukan keberatan ke pengadilan negeri ya. Nah, yang menjadi topik pembahasan dari sengketa ini atau mungkin dalam video ini adalah apakah sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan BPSK atau tidak. Nah, ini kita akan jawab, dan ini sudah di istilahnya sudah di ini jawaban-jawaban yang akan kami sampaikan ini sudah tertuang juga dalam putusan-putusan Mahkamah Agung ya, seperti itu, intinya seperti itu. Nah,
Jawabannya seperti apa kita lihat. Yang pertama adalah ya, nah eh, permasalahan tadi ya, jadi terkait dengan eksekusi jaminan pembiayaan yang berkaitan dengan HT dan fidusia, itu selalu ada dua pandangan hukum, terutama dari kurun 2006 sampai 2012. Nah, pandangan pertama itu dia bilang bahwa hubungan hukum dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen itu termasuk dalam sengketa konsumen, sehingga BPSK memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa dimaksud. Nah, sedangkan pandangan yang kedua tentu sebaliknya ya, yaitu sengketa yang timbul itu termasuk dari wan prestasi, sehingga bukan merupakan lingkup sengketa yang dapat diadili oleh BPSK. Nah, jadi selama 2006 sampai 2012 selalu ada dua uh, mazhab atau dua pandangan tersebut. Satu boleh, satu tidak. Putusan yang ini menyatakan boleh, putusan yang satu lagi menyatakan tidak boleh. Seperti itu. Nah, pandangan yang pertama itu muncul pada putusan contohnya ya, putusan MA nomor 63 garing K garing PDT SUS 2007. Tanggal 26 November 2007 antara PT Adira Dinamika Multifinance melawan Agustri Atmojo. Kemudian ada lagi di putusan 267 garing K garing PDT SUS tahun 2012. Itu antara Novan Ferdiano melawan PT U Finance Indonesia. Terus kemudian ada putusan 335 ya, Mandiri Tunas Finance melawan S dan seterusnya ya. Ada beberapa putusan yang mungkin saya nggak bisa sebut ya, tapi itu salah satu contohnya. Nah, pandangan yang kedua muncul pada putusan MA nomor 447 tahun 2011 antara H. Asri lawan PT Astra Sedaya Finance. Muncul lagi di putusan 566 ya. Tercontoh dissenting opinion Hakim Agung Syamsul Ma'arif ya pada putusan nomor 335 2012. Nah, selalu ada dua putusan itu. Lah, kemudian sekarang yang dipakai yang mana? Apakah masih muncul dualisme keputusan tersebut, dua mazhab tersebut atau tidak? Nah, ternyata sudah tidak. Nah, ya, jadi sejak tahun 2013 sampai sekarang, pandangan yang pertama tadi sudah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi Mahkamah Agung telah konsisten nih menggunakan pandangan yang kedua dalam setiap kasus-kasus yang serupa. Artinya bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen, ya, sehingga bukan menjadi wewenang BPSK. Dan ini telah menjadi jurisprudensi tetap di MA karena sudah konsisten sejak tahun 2013 sampai sekarang. Ya, jadi itu. Jadi kalau Anda mendapatkan kasus terkait dengan eksekusi, katakanlah eksekusi terkait dengan hak tanggungan atau hak fidusia, kemudian Anda sebagai lawyer atau Anda sebagai ahli hukum diminta konsultan, maka jangan menyarankan atau mengajukan gugatannya ke BPSK. Ya, kenapa? Karena itu sekarang sudah bukan menjadi kewenangan BPSK. Nah, apa contoh putusan-putusan MA yang konsisten tadi? Nah, itu ada di list ini ya. Jadi ada 933 tahun 2017, 188 dan seterusnya. Ada cukup banyak putusan yang memang sudah konsisten. Nah, ya seperti itu. Nah, informasi ini Anda juga bisa cek di website Mahkamah Agung. Di situ juga dijelaskan cukup detail, cukup baik bahwa memang sekarang kalau terkait dengan putusan sengketa pembiayaan antara kreditur dan debitur terkait dengan hak tanggungan maupun terkait dengan fidusia itu sekarang bukan ranah atau kewenangan BPSK ya. Nah, itu saja mungkin sharing dari saya yang terkait dengan praktek peradilan yang saat ini berjalan, yaitu terkait dengan sengketa pembiayaan konsumen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas dan bisa dipahami dengan baik. Jika mungkin masih ada yang tidak jelas atau mungkin ada hal yang keliru dalam penyampaian, saya mohon maaf. Silahkan disampaikan kritik untuk perbaikan saya. Insya Allah saya akan perbaiki jika memang ada kesalahan. Kemudian jika Anda memiliki masalah hukum
entah itu Anda membutuhkan pendampingan hukum atau mungkin hanya sekedar konsultasi atau mungkin Anda butuh legal opinion untuk menyatakan suatu kasus atau menyatakan suatu kasus posisi dalam permasalahan Anda bisa kunjungi website kami di www.bmpstreplaw.com. Nah, di situ ada nomor telepon, kemudian juga Anda bisa kontak nomor telepon itu untuk konsultasi, pendampingan hukum dan lain sebagainya. Atau di situ juga ada beberapa artikel yang mengulas sedikit terkait dengan hukum, ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.